Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah di awal khutbah ini kita senantiasa berusaha sekuat mungkin untuk meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berusaha semaksimal mungkin menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mumpung masih dalam suasana Syawal, Idul Fitri, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebulan sudah kita menjalankan puasa Ramadan, dan saya kira sebagian dari kita juga sudah selesai menjalankan puasa sunnah Syawal sebanyak 6 hari, selama 6 hari. Dan puasa Ramadan maupun puasa Syawal itu adalah cerminan dari puasa dalam pengertian ritual, puasa yang prakteknya adalah praktek ritual. Sementara kalau kita berangkat dari pesan-pesan tekstual maupun atau nakliyah, maka sesungguhnya ada pesan yang tegas bahwa puasa yang kita lakukan adalah tidak lain untuk memperoleh gelar takwa. Dan takwa dalam konteks puasa Ramadan itu dominan pesannya adalah bukan sebatas takwa dalam pengertian private, tapi juga yang lebih dominan sesungguhnya adalah puasa dalam pengertian publik, takwa dalam pengertian publik yang dimensinya adalah dimensi sosial dan kemanusiaan. Tengok saja misalnya 3 ayat saya kira yang selalu ramai di masjid-masjid selama bulan Ramadan. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini memberikan pesan yang cukup kuat. Di ayat ini tidak dimunculkan pesan-pesan yang bersifat ritualistik. Allah hanya memfirmankan bahwa diwajibkan atas kita seluruh umat yang beriman itu untuk puasa, seperti yang sudah diwajibkan pada umat-umat sebelumnya untuk takwa. Nah, takwa di sini kalau kita kaji lebih mendalam, ya, itu yang tergambar dari surat Al-Baqarah ayat 184 dan juga 185. Maka tegas pesan dari takwa yang dimaksud itu adalah pesan sosial dan kemanusiaan. Misalnya kita baca
di 184 ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kemudian di ayat yang 185-nya itu juga penegasan. Jadi mentaukid ya. Mentaukidi atas ayat di 184. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Man kana maridun ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat ini, dua ayat ini bicara soal rukhsah. Rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang yang sakit dan orang yang dalam bepergian, marid dan safar. Menariknya, dan ini kalau kita tinjau secara kritis, maka ini menjadi pesan yang sangat kuat bahwa ending keberagamaan kita umat Islam itu bukan berhenti pada aspek yang bersifat ritualistik, tapi endingnya justru harus bagaimana menghadirkan, membumikan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Maka ayat-ayat puasa tidak bicara soal ritual puasa. Itu nanti diturunannya di hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa. Tapi ayatnya yang notabene adalah sumber hukum tertinggi di dalam Islam, itu tidak bicara menguraikan jauh tentang ritual puasa, tapi justru bicara soal aspek-aspek yang berkenaan dengan persoalan sosial dan kemanusiaan. Dua ayat ini bicara soal orang yang sakit dan orang yang dalam bepergian. Tapi kemudian yang menarik di 184 di situ disebutkan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Penegasan, kalau kita dalam posisi sakit atau dalam perjalanan, maka kita boleh tidak puasa dan disuruh untuk mengganti puasa di hari yang lain. Kemudian rangkaian ayat berikutnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Atau kita disuruh memberikan fidyah, makan kepada satu orang miskin. Wah, ringan sekali itu kan, tidak puasa disuruh memberi fidyah kepada satu orang miskin. Tapi kemudian ayat lanjutannya disebutkan faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Tapi kalaulah kita memberikan fidyah kepada lebih dari satu orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang, 20 orang, 30 orang, itu jauh lebih baik. Masih dilanjutkan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi mengganti puasa, jadi dibandingkan dengan membayar fidyah, itu mengganti puasa jauh lebih baik kalau kita mengetahui. Ini redaksional di ayat 184. Saya sering menyebutnya bahwa 184 itu untuk perjalanan atau sakit yang ringan. Misalnya sakitnya sakit batuk, sakit bisul misalnya, sakit pilek misalnya, tapi judulnya marid. Mau apapun sakitnya boleh tidak berpuasa itu, tapi ini sakitnya ringan dan safarnya juga safar yang ringan, yang sesungguhnya wa antasumu khairul lakum masih memungkinkan orang itu untuk berpuasa.
Misalnya perjalanan ke Surabaya naik pesawat sekedar untuk ketemu misalnya teman bisnis dan lain sebagainya. Setelah itu kemudian langsung balik Jakarta lagi. Itu rasanya tidak butuh untuk membatalkan puasa atau tidak berpuasa, meskipun dibolehkan kalau menurut ayat ini, tapi nanti mengganti di waktu yang lain. Jadi safarnya safar ringan, sakitnya sakit ringan, maka ketentuannya seperti itu. Tapi kita baca di ayat 185 sama-sama bicara soal sakit dan safar, marid dan safar, tapi redaksional ayatnya berbeda. Di ayat 185 disebutkan wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra, sama dengan ayat di atas. Kita boleh tidak berpuasa kalau dalam posisi marid, kalau dalam posisi bepergian. Tapi kemudian redaksional yang ada di bawahnya itu kemudian Allah mengatakan yuridu wahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu lebih menghendaki kemudahan bagi kita semua dan Allah tidak menghendaki kesukaran bagi kita. Saya sering menafsirkan ayat ini sebagai marid atau sakit yang berat, sakaratul maut, habis menjabat jabatan yang cukup strategis, tahu-tahu kemudian tidak menjabat lagi, pensiun, tidak lama kemudian stroke, sakaratul maut. Nah itu sakit yang berat. Safarnya safar yang berat, bekerja yang harus ada perjalanan naiknya naik sepeda ontel, bukan naik mobil, bukan naik pesawat, naik sepeda ontel jaraknya sekitar misalnya 25 kilo, pulang pergi 50 kilo. Di sana masih harus bekerja keras, mungkin bekerja di sawah, di hutan, mengerjakan jalan tol, mengerjakan gedung pencakar langit, yang orang tersebut hanya bisa bekerja itu, sementara ada tanggungan anak istri yang harus ditanggung. Maka kalau menggunakan pendekatan maqasidus syariahnya Satibi misalnya, di situ bicara soal hifdzun nafas misalnya, perlindungan terhadap nyawa manusia, maka bekerja ini bagian dari sabilillah juga. Karena bekerja untuk menghidupi nyawa istri dan anaknya, yang kalau orang tua ini, bapak ini tidak bekerja, maka anak itu, istrinya itu kelaparan. Ini safar yang berat, perjalanan yang berat, sakitnya sakit yang berat, safarnya safar yang berat. Maka Allah mengatakan yuridu wahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah memberikan keringanan yang luar biasa. Di sini tidak ada hukum membayar fidyah. Siapa yang harus membayar fidyah? Ya lazismu misalnya. Orang-orang yang kaya ada di sekelilingnya. Makanya orang kaya itu harus lihat kanan kirinya. Ada ndak kira-kira yang tidak berpuasa karena alasan-alasan syar'i misalnya? Syar'i itu bisa mencari nafkah, itu juga bisa disebut alasan syar'i. Ada tidak orang-orang yang miskin? Kalau ada dan tidak puasa, bayarkan fidyahnya, bayarkan zakat fitrahnya. Itu sesungguhnya pesan. Saya menafsiri secara kritis pesan dari 184, 185 itu adalah arahnya ke sana. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa juga punya karakteristik yang berbeda dengan ibadah mahdhah yang lainnya. Salat, zakat, haji. 3 ibadah mahdhah ini itu terwujud secara fisik. Orang sholat kelihatan di masjid,
atau mungkin di rumah misalnya. Orang zakat ketahuan bagaimana mengeluarkannya, siapa yang dikasih. Orang haji tahu arahnya kemana, tujuannya kemana, bahkan satu kampung bisa tahu semua. Tapi puasa tidak. Maka kemudian dalam hadis qudsinya Allah berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Di amal semua anak Adam itu untuk dirinya, tapi puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan membalas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena puasa berbeda karakternya dengan sholat, dengan zakat, dengan ibadah haji. Di situ susah. Orang yang kelihatan secara fisik puasa bisa jadi tidak puasa. Orang yang secara fisik mungkin harusnya tidak puasa bisa jadi puasa. Yang tahu puasa atau tidak hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bedanya di situ. Maka pesan dari puasa ini mestinya juga kita umat Islam di Indonesia secara pelan tapi pasti mencoba untuk meniru peribadatan di bulan puasa itu. Yang tidak terlihat akan ada riya di situ. Pelan tapi pasti kita harus meniru model peribadatan ritual yang bentuknya adalah puasa, bukan sholat, zakat, atau kemudian ibadah haji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa itu juga artinya as-saum. Ini juga sudah sering disinggung, yang artinya mencegah. Mencegah bukan sekedar makan, minum, termasuk juga bergaul dengan istri atau suami, tapi juga harus mencegah bicara, mendengar, melihat, bahkan pikiran. Ini kalau menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu tingkatan puasa yang tertinggi. Nah, seorang yang berhasil puasanya mestinya pasca puasa itu di bulan Syawal dan seterusnya itu harus mampu menahan dan mengendalikan diri, terutama dalam dimensi sosial dan kemanusiaan. Pejabat yang sudah menyelesaikan puasa selama sebulan penuh mestinya tidak korupsi lagi. Orang yang biasa berdagang mestinya tidak mengurangi timbangan lagi. Orang yang berbisnis mestinya tidak manipulatif. Dan tindakan-tindakan yang kemudian dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kalau kita menonton video Menko Polhukam yang viral, itu kan penegasan bahwa saat ini posisi Indonesia itu sangat mengerikan. Korupsinya tidak terkendali, semua lini terjadi praktek korupsi secara telanjang. Terlebih dalam 7 tahun terakhir. Bahkan digambarkan oleh Menko Polhukam, andai kondisi saat ini terjadi di negara-negara Amerika Latin, atau mungkin di Thailand, atau di Sri Lanka, maka bisa jadi sudah terjadi kudeta terhadap pimpinan nasionalnya. Tapi untungnya terjadi di Indonesia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau hikmah puasa ini dihadirkan di Indonesia, terlebih oleh elit-elit penguasa, maka saya yakin kalau puasa ini dihadirkan pada dimensi sosial dan kemanusiaannya, Indonesia akan menjadi negara yang baik-baik saja. Tidak dikuasai oleh segelintir oligarki yang brutal, yang ugal-ugalan. Indonesia akan menjadi negara yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini kalau menghadirkan puasa dalam dimensi sosial dan kemanusiaannya. Tapi kalau tidak, Allah pun sudah berfirman di dalam Al-Quran yang tadi saya sampaikan di muqaddimah di dalam surat Al-Isra ayat 16,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Kalau Allah akan membinasakan suatu negeri, suatu negara, Allah cukup perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negara tersebut. Bapak sekalian bisa menafsirkan hidup mewah kira-kira ukurannya apa. Tapi kalau mereka tidak mau taat kepada Allah dan justru membuat kerusakan di mana-mana, yang dampaknya bukan hanya kepada yang bersangkutan tapi bahkan kepada orang lain, itu maka akan berlaku hukum ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghancurkan sehancur-hancurnya negeri atau negara tersebut. Maka ini perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada khutbah yang kedua ini, khatib merasa penting untuk menekankan kembali 3 hal yang tadi khatib sampaikan di khutbah yang pertama. Yang pertama, mulailah kita semua termasuk khatib sendiri untuk berpuasa secara ritual semata karena Allah Subhanahu wa taala, semata karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari pahala, juga bukan untuk karena takut masuk neraka dan ingin masuk surga. Itu sesungguhnya pesan hadis qudsi yang tadi khatib sampaikan di atas. Kemudian hadirkan secara serius pesan-pesan fundamental dari puasa itu sendiri dalam konteks sosial kemanusiaan. Karena selama ini seringkali umat Islam itu berhenti pada aspek ritual. Sholat berhenti di ritualnya saja, zakat berhenti di ritualnya saja, haji pun berhenti di ritualnya saja. Tapi pesan-pesan fundamental terkait pesan sosial dan kemanusiaan itu tidak dihadirkan. Kemudian yang ketiga, caranya tentu sebagaimana pesan di bulan Syawal yang artinya adalah peningkatan, maka kita umat Islam di Indonesia itu juga harus meningkat peribadatan kita untuk 11 tahun ke depan. Kalau kita gunakan analog haji mabrur, maka haji mabrur itu adalah ukurannya setelah dari haji itu ada tidak perubahan dalam konteks kehidupannya. Kalau kok tidak ada perubahan, berarti dia tidak memperoleh gelar haji mabrur, sebatas haji mabrur saja. Seperti halnya juga puasa, akan dilihat puasanya itu mabrur atau tidak, itu akan dilihat 11 bulan itu seperti apa. Kalau kok ugal-ugalan, brutal di dalam mengelola negara misalnya, itu cermin dari kegagalan di dalam konteks puasa. Hadirin, marilah mengakhiri khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.